Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan saudara baca di Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita minta Tuhan memimpin dan menyertai kita. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setiamu yang tidak pernah habis, selalu baru di tiap pagi. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami tidak selalu bisa hidup sesuai firman-Mu, tapi karena anugerah-Mu selalu baru bagi kami setiap pagi, sehingga kami masih bisa menikmati berkat dan kasih-Mu. Terbukti hari ini kami boleh kembali bersama-sama, diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan yang menyertai, memimpin, agar kami boleh semakin mengerti akan kebenaran di tengah dunia yang banyak sekali kebenaran palsu, yang bahkan akhirnya kami ikutin karena kami anggap itu benar. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami untuk berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan membaca di Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Menjadi pertanyaan adalah, saudara, mengapa orang kusta itu berdoa seperti itu? Bahwa kalau engkau mau, apakah Tuhan ada kemungkinan tidak mau? Apakah Tuhan pernah tidak mau menolong orang yang datang dan memohon kepadanya? Bukankah Tuhan adalah penuh kasih? Kalau begitu harusnya selalu mau, bukan? Bukankah lebih baik orang kusta ini berkata, Tuhan, engkau pasti bisa mentahirkan aku. Aku percaya, tahirkan saya. Bukankah doa seperti itu lebih beriman dan lebih baik? Rasanya doa orang kusta ini sepertinya ragu dan tidak mantap. Karena bagi kita doa yang baik adalah bersifat perintah. Betul tidak? Sekalipun kita tahu Tuhan ingin kita berdoa seperti orang kusta ini, tapi saat berdoa kita cenderung memerintah Tuhan. Dan berkata, Tuhan, lakukan ini, lakukan itu. Mengapa, saudaraku? Karena pertama, kita takut Tuhan tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Maka kita tidak mau bertanya dulu pada Tuhan, apakah masalah dan penyakit yang kita alami ini mau tidak diselesaikan oleh Tuhan. Kita akan langsung perintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Kita ingin masalah penyakit langsung diselesaikan. Kita perintah Tuhan, Tuhan selesaikan ini, sembuhkan ini, bebaskan saya. Kita tidak bisa menerima realita kalau Tuhan itu tidak mau menjawab doa kita. Bagi kita itu tidak boleh Tuhan tidak menjawab doa kita. Dia harus mendengar doa kita. Kedua, bagi kita masalah kita harus segera diselesaikan. Hidup itu tidak boleh ada masalah dan tidak boleh ada penyakit. Masalah tidak boleh tunda tanpa ada penyelesaian. Maka dalam doa kita memerintah Tuhan untuk menyelesaikan penyakit dan masalah kita sesegera mungkin. Padahal mungkin saja masalah adalah cara Tuhan sedang menolong kita. Saudaraku, berbeda dengan orang kusta ini, dia merasa tidak layak. Maka dia bisa datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Memohon kepada dia, bertanya kepada dia, apakah engkau mau? Sedangkan kita itu selalu merasa layak memerintah Tuhan agar segera menyembuhkan penyakit kita dan menyelesaikan masalah kita. Karena kita merasa sebagai anak Allah. Kita tidak peduli apakah Yesus berkenan menyembuhkan kita atau tidak. Pokoknya bagi kita, Tuhan harus ikut mau kita. Ditambah lagi, kita yang merasa sudah melayani Tuhan. Jadi pada saat ada masalah, kita langsung bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya? Mengapa saya sakit? Mengapa saya mengalami masalah seperti itu? Bukankah saya sudah melayani Engkau? Bukankah saya sudah setia memberikan perpuluhan dan persembahan? Setia bahkan berbakti kepada Tuhan di gereja. Mengapa Engkau memberikan penyakit dan masalah kepada saya? Saudaraku, pertanyaan ini seolah-olah kita menganggap kita tidak boleh ditimpa masalah. Seolah-olah kita menuntut agar Tuhan itu membuat hidup kita itu lancar. Karena kita sudah setia beribadah dan baca firman Tuhan. Kita menuntut Tuhan harus memberikan penghargaan bagi kita. Memberikan reward kepada kita. Kita tidak pernah berpikir apakah saat kita melayani dan berbakti kepada Tuhan, apakah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik? Belum tentu kan? Apakah yang kita lakukan itu adalah berkenan kepada Tuhan? Belum tentu, bukan? Mungkinkah kita melayani dan memberikan persembahan karena kewajiban saja? Mungkinkah kita melakukan dengan terpaksa karena tidak ada orang lain dan tidak enak menolak? Padahal kita tidak pengen. Segala sesuatu mungkin, bukan? Tapi kita tidak mau memikirkan hal itu. Pokoknya kita selalu merasa layak, kita harus hidup layak dan harus lancar. Tidak boleh ada masalah. Karena kita sudah setia melayani Tuhan.
Saudaraku, beberapa perlakuan negatif kita kepada Tuhan jika kita berdoa dengan cara memerintah Tuhan. Pertama, kita tidak sadar doa memerintah Tuhan berarti kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan atas kita. Kita lebih cenderung menjadikan Tuhan sebagai pembantu dan satpam kita. Betul tidak? Lihat saja saat kita berdoa, kita selalu perintah Tuhan. Kita berkata dalam doa, Tuhan berkati saya ini, berkati usaha saya, berkati anak saya. Jangan jadikan dia ekor, tapi kepala. Cara berbicara seperti ini bukannya sama seperti kita perintah pembantu kita? Betul tidak? Pak, nanti bawa ini ke sana, bawa ini ke sini, bersihkan ini, meja ini diberesin, kaca ini dilap, dibersihin, ruang tamu punya kaca, diberesin semuanya. Bu, nanti masa ini, masa itu. Habis itu ngepel, cuci, lalu gosok pakaian. Dan setelah itu, dan lain sebagainya. Kita perintah. Saudaraku, kita bukan hanya memperlakukan Tuhan sebagai pembantu, kita juga memperlakukan Tuhan sebagai satpam. Kita berkata, Tuhan, jaga rumah saya siang dan malam, bilur balutin, ya, agar tidak ada pencuri masuk. Jaga saya ya, sekarang saya mau ke kantor, saya mau sekolah, saya mau ke depan. Jangan sampai saya ditabrak motor, jangan sampai saya jatuh. Lindungi saya Tuhan, agar saya betul-betul aman pulang dan pergi. Saudaraku, kepada pembantu dan satpam memang wajar kita perintah. Karena mereka itu kita bayar. Dan memang pembantu kita dan penjaga kita. Tapi kepada Tuhan apakah kita bayar? Justru Dia yang menebus kita dengan darahnya. Maka coba berpikir, pantaskah kita memperlakukan Tuhan seperti ini? Saudaraku, dua, berdoa memerintah Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tanpa sadar, kita sering merasa lebih tahu yang terbaik buat diri kita. Apa yang cocok untuk kita. Atau apa yang seharusnya terjadi pada kita. Jadi saat kita berdoa, tidak heran. Yang kita minta adalah rencana kita terlaksana dan keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Yang ketiga, doa memerintah Tuhan membuat kita tidak mau tahu lagi kehendak Tuhan. Karena bagi kita, kehendak kita lebih baik daripada kehendak Tuhan. Padahal mungkin tidak kehendak kita lebih baik dari kehendak Tuhan. Pasti kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak kita, bukan? Apalagi saat kita dalam keadaan terdesak misalnya. Karena sakit keras atau ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Dan masalah yang harus segera kita selesaikan. Kita biasanya akan melakukan apa saja agar masalah kita segera selesai. Jadi kita sulit bertanya kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau menyelesaikan masalah saya? Kita cenderung memerintah Tuhan. Saudaraku, mengapa kita tidak boleh memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan? Mengapa kita tidak boleh memerintah Tuhan? Karena doa itu bukan tentang kehendak kita yang harus dituruti, tapi doa adalah memohon belas kasihan Tuhan. Maka saudaraku, kita lihat orang kusta ini mengerti hal itu. Dia bukan berkata, Tuhan sembuhkan saya. Tapi dia tanya, Tuhan mau atau tidak Tuhan sembuhkan saya? Jika mau, tidak sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan kustanya. Jadi jawaban doa semua tergantung Tuhan mau atau tidak. Jadi masalahnya bukan Tuhan tidak maha kuasa menolong kita, tapi pertanyaannya, dia mau nggak melakukan apa yang kita inginkan? Dia mau nggak menyembuhkan kita, menyelesaikan masalah kita? Kalau dia tidak mau menolong kita, itu haknya. Karena kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau, itu karena belas kasihannya, bukan karena kita berjasa dan layak dibantu. Inilah yang dimengerti oleh orang kusta ini, saudaraku. Maka dia berdoa, jika engkau mau, pasti engkau bisa Tuhan. Jika engkau tidak mau menyembuhkan saya, bukan karena engkau tidak bisa, tapi karena memang engkau tidak mau. Dan itu adalah hakmu, kedaulatanmu, dan engkau tahu yang terbaik. Jadi saudaraku, doa seperti itu bukanlah kelemahan, bukanlah keraguan, tapi iman yang besar disertai atas penghormatan dan usaha mengerti kehendak Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk anaknya. Saudaraku, ini yang diajarkan oleh Alkitab tentang doa. Jadi doa bukan kita yang memerintah Tuhan, tetapi kita memohon belas kasihan Tuhan. Maka tidak heran, Tuhan tidak menjawab doa kita kadang-kadang. Karena kita memperlakukan diri kita sebagai Tuhan atas Tuhan. Harusnya Tuhan yang berkuasa atas kita, bukan? Akan tetapi kita sama sekali tidak menaruh hormat pada Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan dengan tidak hormat. Kita perintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Saudaraku, saya tanya, seandainya Anda dan saya adalah bos, apakah kita mau kalau diperintah oleh karyawan kita? Sebaliknya, Anda sebagai karyawan, apakah Anda berani memerintah ini dan itu kepada bos Anda? Tidak, bukan?
Tetapi kepada Tuhan, mengapa kita berani sekali memerintah Tuhan, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi betapa sebenarnya kita kurang ajar sekali sama Tuhan. Sama seperti kepada bos saat kita mau izin, tidak masuk kerja, kita selalu bertanya, Pak, apakah boleh saya besok tidak datang? Kalau dia bilang tidak boleh, kita tidak berani tidak masuk kerja, bukan? Tapi jika bos kita mengizinkan, kita besok boleh libur dan tidak masuk kerja. Saudaraku, demikian juga kita sebagai bos. Apakah mau juga ada karyawan yang datang kepada kita dan berkata, Pak, saya besok tidak masuk ya, Bapak yang masuk bagian. Tidak mau, bukan? Kita justru sengaja menunjukkan wibawa kita dengan tidak mau dengar dia. Sengaja masuk lebih siang lagi. Kalau ada karyawan kita yang perintah kita masuk seperti itu. Nah, saudaraku, ini juga sering kita lakukan dalam gereja, bukan ya? Kita sebagai majelis, kita sebagai hamba Tuhan, kalau disuruh ini sama orang lain, kita merasa tersinggung. Bahkan sengaja melawan apa yang disuruh. Maka saudaraku, kita saja tidak mau diperintah-perintah begitu. Pantaskah kita memerintah Tuhan? Saudaraku, ada seorang karyawan tiba-tiba keluar dan tidak mau kerja lagi. Mengapa, saudaraku? Ternyata dia mengeluh. Bosnya itu seenaknya perintah ini, perintah itu sama dia. Apalagi memerintah dia melakukan pekerjaan yang bukan bagian kerjanya. Seperti, kok saya disuruh jemput anaknya yang di sekolah, antar anaknya ke sekolah. Aneh kan? Saya kerja di kantor, kok disuruh urus anaknya? Emang saya babysitter katanya. Karyawan aja, saudaraku, tidak mau diperintah ini, perintah itu. Maka dia berhenti kerja. Ada lagi pembantu yang komplain. Waktu masuk janjinya hanya cuci, gosok, masak. Masih oke. Tapi dia bilang, saya kok disuruh cuci mobil. Lalu suruh semir sepatu. Maka dia juga tidak mau kerja lagi di rumah tersebut. Saudara, bayangkan saja pembantu saya tidak mau diperintah, perintah bosnya. Padahal dia adalah pembantu yang dibayar. Mengapa kita begitu tega? Perintah Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ingat saudaraku, doa bukan memerintah Tuhan agar melakukan apa yang kita mau. Tapi memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku, hal itulah yang dikatakan oleh Samuel di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18. Bahwa doa yang dijawab adalah karena belas kasihan Tuhan. Kita lihat ya, di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membagikan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudaraku, yang menarik adalah Saul. Sekalipun dia bukan raja yang baik, dia juga tahu bahwa jika bisa menang dari peperangan adalah karena belas kasihan Tuhan. Maka dia tidak datang berdoa perintah Tuhan dan mengklaim janji Tuhan. Maka Saul berkata, sebentar lagi orang Israel akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 1 Samuel pasal 13 ayat 12. Hal itu terjadi juga setangan Yerubim menjadi kaku karena mau menangkap nabi utusan Tuhan. Maka Yerubim minta agar tangannya bisa dipulihkan. Yerubim tidak berani memerintah Tuhan, tapi memohon belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu doa adalah memohon belas kasihan Tuhan, bukan memerintah Tuhan. Nah, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untuk aku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Tuhan menjawab doa Yerubim. Saudaraku, pemazmur juga tahu bahwa doa adalah memohon belas kasihan Tuhan, bukan mengklaim janji Tuhan atau memerintah Tuhan. Maka saat dia berdoa, dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat 58, ku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Saudaraku, demikian juga saat Raja Yoas diserang oleh Raja Aram, dia berdoa bukan memerintah Tuhan untuk membebaskan dia, tapi memohon belas kasihan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 4-5. Tetapi kemudian Yoas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Jadi saudaraku, doa itu bukan memerintah Tuhan,
tapi memohon belas kasihan Tuhan. Maka saudaraku, apa yang kita pelajari? Pertama, doa bukan memerintah Tuhan agar menuruti kehendak kita, tapi memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku, Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa cara kerja Tuhan adalah berdasarkan belas kasihan, bukan berdasarkan keadilan dan memberikan reward. Kita lihat Tuhan Yesus sering digambarkan melakukan sesuatu berdasarkan gerakan belas kasihan. Kita perhatikan yang Matius pasal 9 ayat 36. Tuhan Yesus sering dikatakan melakukan sesuatu tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius pasal 9 ayat 36. Kita juga bisa lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 14. Dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius juga mencatat, dalam Matius pasal 20 ayat 34 dijelaskan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jadi suatu Tuhan Yesus dalam relasi dengan manusia, kebanyakan melakukan sesuatu berdasarkan belas kasihan, bukan keadilan atau jasa. Maka suatu doa adalah menggerakkan belas kasihan Tuhan. Sebab kita adalah manusia yang berdosa. Maka jangan coba-coba kita berdoa memerintah Tuhan untuk meminta keadilan Tuhan yang berkata, Tuhan engkau sudah menolong si A, maka juga harus menolong saya. Apalagi saya sudah setia beribadah dan melayanimu. Tapi saat berdoa, coba saudaraku, gerakkan belas kasihan Tuhan. Karena jika kita meminta keadilan Tuhan, maka yang paling adil untuk kita adalah apa saudaraku? Bahwa kita harus dihukum. Karena kita manusia berdosa. Dan kita tidak bisa selalu menyenangkan hati Tuhan kan. Jadi apa yang adil? Ya hukuman bukan? Karena upah dosa adalah hukuman. Jadi yang adil adalah kita dihukum, bukan kita diberi. Bukan mendapatkan apa yang kita mau. Nah, demikian juga, kita juga jangan coba-coba berdoa minta imbalan atas jasa kita. Misalnya, Tuhan saya sudah setia perpuluhan, sudah setia baca Alkitab, sudah setia beribadah, dan setia melayanimu. Saudaraku, lebih baik kita memohon belas kasihan Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada jasa yang kita sudah lakukan, di mana apa yang kita lakukan bisa membuat Tuhan tuh menghadiahi berkat untuk kita. Saudara berkata, sudah membantu orang, sudah memberikan ini dan sebagainya. Tuhan berkata, jika kita menolong orang yang menolong kita, apakah bedanya kita dengan orang berdosa? Mereka juga baik kepada orang yang baik kepada dia kan? Sebenarnya hal yang membuat kita bisa dihadiahi oleh Tuhan adalah saat kita bisa mendoakan musuh kita. Datang pada dia meminta maaf sekalipun kita tidak bersalah. Supaya kita bisa hidup damai dengan mereka. Nah, saudaraku, apalagi kita tambah berkorban untuk musuh kita. Bisa nggak, saudaraku? Tidak, bukan. Oh, saya sudah kok berdoa untuk mereka. Betul itu dari ketulusan hatimu. Bisa aja karena Anda takut dihukum. Atau Anda datang kepada dia untuk minta maaf. Kan enggak kan? Nah, mungkin Anda datang kepada dia. Tapi juga apakah betul-betul tulus? Bukan. Mungkin hanya Anda untuk supaya ada maksud tertentu kan? Jadi tidak ada yang tulus. Maka jangan kita meminta imbalan kepada Tuhan. Karena tidak ada hal yang kita lakukan membuat Tuhan harus memberikan hadiah kepada kita. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Sekalipun di mulut kita berkata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita lebih baik memohon belas kasihan Tuhan. Bukan meminta imbalan jasa dan menuntut keadilan Tuhan. Saudaraku, kedua, doa bukan memerintah Tuhan, tapi usaha mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, orang kusta ini percaya dan tidak meragukan kuasa Yesus. Hanya yang dia tidak tahu adalah apakah Yesus menghendaki penyakitnya disembuhkan atau tidak. Orang kusta ini merasa apakah dia layak menerima kasih karunia Tuhan. Karena orang kusta ini menyadari kelemahannya dan hanya bergantung kepada kemurahan hati Tuhan Yesus. Waktu itu bagi orang Yahudi, mereka yang terkena kusta adalah orang yang sedang dihukum Tuhan. Dianggap sebagai orang yang mempunyai dosa besar. Padahal tidak seperti itu, bukan? Tapi itulah konsep pada saat itu. Jadi sikap orang kusta ini bisa menjadi teladan bagi kita untuk menyelaraskan, belajar, menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kita dengan datang kepada Tuhan, memohon dengan kerendahan hati dan hormat untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, kita adalah hamba-Nya.
maka kehendaknya yang harus kita ikuti, bukan kehendak kita. Maka doa yang kita naikkan harus mencari dan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Itu yang orang kusta tunjukkan. Apakah engkau mau, Tuhan? Apakah engkau berkenan bersedia? Itu harus kita tanyakan. Apakah baik saya sembuh? Saudaraku, orang kusta ini juga tidak menuntut Tuhan menyembuhkan dia. Jika Tuhan tahu bahwa lebih baik dia tetap sakit, jika hal itu membawa kebaikan baginya. Karena ada masalah dan penyakit yang Tuhan izinkan terjadi untuk kemuliaannya dan kebaikan manusia. Seperti orang buta yang dilahirkan buta, ternyata dia diizinkan lahir buta untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi doa dan kerendahan hati sangat baik untuk kita juga. Karena membuat kita tidak merasa permintaan kita itu lebih baik daripada kehendak Tuhan. Tidak membuat kita merasa apa yang kita minta lebih baik daripada yang Tuhan tahu. Bahkan doa dengan rendah hati memberikan ketenangan kepada kita saat doa kita tidak dijawab. Karena kita memahami bahwa Tuhan tahu lebih baik daripada yang kita minta dan kita inginkan. Maka doa dengan rendah hati untuk menggerakkan belas kasihan Tuhan lebih baik daripada doa memerintah Tuhan. Saudaraku, John MacArthur berkata, doa bukanlah usaha untuk membuat Tuhan setuju denganmu atau mengabulkan keinginan-keinginan egois kita, namun merupakan afirmasi akan kedaulatan Tuhan, kebenaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan sebuah latihan untuk menundukkan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan kita kepada kehendak dan kemuliaan Tuhan. Ingat saudaraku, banyak doa kita yang Tuhan tidak jawab, justru membuat untuk kebaikan kita. Tetapi sekalipun kita tahu hal itu, realitanya kita tetap menuntut Tuhan harus memberikan kepada kita apa yang kita mau. Maka setiap kita berdoa, kita tidak pernah bertanya, Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan saya atau tidak? Menolong saya atau tidak? Menyelesaikan masalah saya atau tidak? Mengapa, saudaraku? Karena kita menganggap Tuhan harus mau. Karena kita berpikir Allah kan penuh kasih. Jadi harus selalu mau menuruti dan menolong kita. Kita tidak coba berpikir terbalik. Mungkinkah jika Tuhan tidak mau, tidak berarti dia tidak punya kasih. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan melindungi kita pada saat dia tidak menjawab doa kita. Hal itu karena kasih-Nya. Apakah saat anak Anda minta pisau, lalu Anda sebagai papa tidak memberikan pisau kepada anak Anda yang berumur 3 tahun? Apakah kita sebagai papa sudah disebut orang tidak punya kasih? Apakah saat seorang anak yang berumur 8 tahun minta dinikahi dengan wanita kesukaannya, lalu papa tidak menuruti permintaan anak tersebut, apakah papa tersebut dianggap tidak punya kasih? Tidak, bukan. Saudarakah kita sering meminta sesuatu yang kita anggap baik. Tidak ada salahnya. Tapi justru sepertinya kita sedang meminta pisau dan akan melukai diri kita. Sehingga sebenarnya Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan, justru sedang menolong kita, bukan tidak mengasihi kita. Saudaraku, kita turut berduka cita atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya dan banyak sekali ya keluarga yang menjadi korban. Mereka sangat sedih dan sangat berduka cita. Nah, kita menyatakan turut berduka cita atas hal itu. Tapi saudaraku, dari kesaksian-kesaksian kita lihat bagaimana ada orang yang pada saat dia mau terbang, ternyata dia tidak bisa terbang pada saat itu. Karena dia tidak membawa PCR atau PCR-nya positif dan lain sebagainya. Saudaraku, pada saat itu mereka pasti kecewa. Nah, saya sebagai mereka juga pasti kecewa. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong saya supaya bisa terbang jam seperti itu? Nah, saudaraku, ternyata setelah terjadi hal itu, dia memberikan kesaksian. Justru penundaan yang mengecewakan menjadi pertolongan bagi dia, sehingga dia tidak menjadi korban di Sriwijaya. Tapi kita juga yang berkata bahwa kalau kita tidak menjadi korban, berarti Tuhan lebih mengasihi saya daripada orang yang menjadi korban. Tidak seperti itu. Kita jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Soalnya yang mereka menjadi korban juga banyak orang yang Kristen. Kan di situ kita lihat ada seorang kopilot. Dia justru mempunyai satu maksud yang indah, yaitu dia yang harusnya terbang pada hari Minggu, tapi dia ingin mempercepat menjadi hari Sabtu jam 2 di pesawat Sriwijaya ini. Dan justru tujuannya sangat indah sekali, yaitu dia memindahkan jadwalnya ke hari Sabtu supaya besok Minggu dia bisa ke gereja. Saudaraku, itu bukan hal yang sangat mulia? Di situ bukankah harusnya Tuhan melindungi seorang anak yang mau berbakti kepada Tuhan? Tapi saudaraku, apakah berarti ketika dia menjadi korban lalu dikatakan bahwa Tuhan tidak mengasihinya? Oh tidak juga, saudaraku. Justru kita lihat
Justru mungkin Tuhan lebih mengasihi dia juga. Karena dia justru bertemu Tuhan langsung di dalam ibadah yang mulia dan suci. Maka saudaraku, dalam kasus-kasus seperti itu, kita jangan cepat sekali mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak menjadi korban berarti Tuhan lebih mengasihi. Orang yang menjadi korban berarti Tuhan tidak mengasihi. Itu adalah pandangan manusia yang menganggap hal itu sial ketika menjadi korban. Tetapi pandangan Tuhan tidak. Justru bagi orang itu dia justru menikmati satu keindahan. Memang keluarga yang ditinggalkan itu yang menjadi sedih dan pasti berduka, kehilangan. Tapi kita percaya Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik untuk anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Saudaraku, kita lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita mengerti dan semua misteri sekali. Demikian juga kita lihat, saudaraku, ada kalanya banyak sekali hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Justru itu yang terbaik. Kita lihat video ini. Ada seorang ibu, tongkatnya jatuh. Di samping berdiri seorang anak muda. Apa yang diharapkan oleh orang tua ini agar anak muda itu bisa lakukan untuk dia? Yaitu supaya orang muda itu jangan hanya berdiri tapi menolong dia mengambil tongkat itu, bukan? Tapi ternyata anak muda itu tidak menolong dia. Justru itu yang baik, saudaraku. Karena apa? Kita lihat, kalau dia ditolong mengambil tongkat, maka membahayakan nyawanya. Maka kita lihat apa yang terjadi dalam video ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो. Eat 5 star, do nothing. Saudaraku, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, banyak sekali doa yang tidak terjawab. Itu karena Tuhan sedang menjaga kita dan menolong kita agar terhindar dari bahaya yang lebih parah. Jadi jangan sedih saat doa kita tidak terjawab. Itulah mengapa kita harus mencari kehendak Tuhan. Tidak semua kesembuhan, kelancaran adalah baik. Justru banyak sekali masalah justru adalah baik. Jadi carilah kehendak Tuhan dalam setiap doa kita agar berkat yang Tuhan berikan tidak menjadi kutuk. Jadi lebih baik masalah tapi bisa menjadi berkat. Saudaraku, bagaimana agar kita bisa berdoa menggerakkan belas kasihan Tuhan? Maka yang kita lakukan adalah datang dengan kerendahan hati. Bukan datang merasa sebagai seorang yang berhak memerintah Tuhan. Tapi sebagai hamba yang memohon belas kasihan Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus datang dengan kerendahan hati? Pertama, datang dengan rendah hati menghindarkan kita menuntut reward dari Tuhan. Saudara, ini yang orang Farisi sering lakukan. Dia menuntut reward dari Tuhan karena merasa sudah berjasa melakukan Taurat. Dia bukan memohon belas kasihan Tuhan, tapi lebih kepada memproklamirkan kehebatannya di hadapan Tuhan. Karena sudah puasa, perpuluhan, sudah memberikan ini dan itu. Akhirnya doanya ditolak. Berbeda dengan pemungut cukai. Datang dengan kerendahan hati, karena tahu dia adalah orang berdosa. Maka dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Tuhan ampuni saya, kasihanilah saya. Maka doanya dijawab. Lalu Charles Spurgeon berkata, berdoalah supaya tahun ini kamu bisa bertumbuh ke bawah. Supaya kamu semakin mengetahui kejahatan diri sendiri. Semakin mengetahui bahwa kamu bukan siapa-siapa. Sehingga kerendahan hati berakar di dalammu. Saudaraku, pernah kita berdoa seperti itu? Yang disarankan oleh Charles Spurgeon? Tidak kan? Kita selalu berkata supaya Tuhan, saya maju, saya hebat. Kita tidak pernah berdoa agar kita semakin rendah hati. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus berdoa dengan rendah hati? Saudaraku, doa dengan kerendahan hati membuat kita terhindar dari memerintah Tuhan. Karena kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Lalu kita minta hal-hal yang baik. Kita mengabaikan juga banyak masalah yang baik. Maka kalau doa dengan rendah hati, maka akan membuat kita doa dengan seimbang dan penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin membacakan kembali doa dari seorang jenderal buat anaknya. Saudaraku, dia adalah Jenderal Douglas MacArthur. Jenderal yang perkasa dan cerdas. Dan pahlawan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Kita lihat
MacArthur itu benar-benar datang dengan rendah hati dan tidak perintah Tuhan. Dalam buku yang berjudul The Prayer of a Father, sebagai seorang ayah, dia berdoa untuk anaknya demikian. Tuhan, sebagai ayah, aku berdoa kepadamu. Jangan memberikan kelancaran kepada anakku. Jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku. Tapi saya mohon, karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan duri, ombak yang cukup besar, dan kesulitan-kesulitan yang sengit. Supaya dia berniat untuk berjuang. Berikanlah dia angin topan dan ombak yang besar. Sehingga di tengah-tengah angin topan dan ombak yang besar, bukan saja ia tidak jatuh tenggelam, melainkan dapat berdiri tegak. Bahkan dapat menyelamatkan mereka yang sedang tenggelam. Doa ini akhirnya menjadi karya sastra yang agung di abad ke-20. Saudaraku, saya tanya kepada saudara, berani tidak kita punya hati yang tega dan berani memakai doa Jenderal MacArthur ini untuk anak-anak kita? Jika kita berdoa untuk anak kita, apa yang kita lakukan biasanya, saudaraku? Kita tidak mungkin mau berdoa seperti MacArthur, bukan? Biasanya kalau kita memohon doa untuk anak kita, senantiasa kita minta Tuhan berikan damai sejahtera. Diberkati selalu, dijauhkan dari semua hambatan dan halangan. Jangan sampai dia mengalami masalah. Biarlah hidupnya selalu lancar dan sukses. Inilah yang biasanya menjadi pola berpikir dan kacamata banyak orang tentang hidup, saudara. Segala sesuatu bagi kita harus berjalan lancar tanpa boleh ada hambatan dan kesulitan. Saudaraku, realitanya banyak anak yang sekarang mudah putus asa karena tidak ada manusia yang tidak ada masalah, saudaraku. Maka lebih baik kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka pundak yang kuat. Memberikan kepada kita pundak yang kuat untuk memikul beban. Karena jika kita berdoa agar diberikan beban yang ringan, apalagi tanpa masalah dan beban, maka hidup kita tidak akan berhasil dan tidak akan menjadi lebih baik. Karena tidak ada keberhasilan tanpa melalui kesulitan dan beban hidup. Maka jika kita berdoa hanya untuk hal yang baik, sebenarnya kita sedang mencelakakan diri dan orang yang kita doakan. Karena tiada keberhasilan tanpa proses melewati kesusahan dan kesulitan. Tidak ada orang yang bisa kuat tanpa melewati kesulitan dan tantangan. Maka saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Berusaha mencari kehendak Tuhan dalam doa. Bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita daripada kita. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Jika dia tahu masalah tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Maka carilah kehendak Tuhan dalam doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bagaimana selama ini kami memperlakukan Engkau dengan tidak hormat. Kami hanya memerintah Tuhan. Tidak pernah kami mencoba mengerti kehendak Tuhan. Tidak pernah kami coba mengerti apa yang Kau inginkan. Oleh sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami mohon belas kasihan-Mu. Menolong kami untuk semakin mengerti apa yang Kau inginkan. Sehingga dalam setiap doa kami, relasi kami dengan Tuhan, kami betul-betul berkenan kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, kami yang berdosa ini, kami yang tidak tahu diri ini. Biarlah senantiasa kami boleh mengerti bagaimana kami harus berdoa kepada Tuhan. Acara kami berdoa sesuai yang kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.